Waalaikumsalam. Ini dengan Mbak Ima? Iya kak, dengan saya sendiri. Oh iya, silakan masuk. Silakan duduk Mbak Ima. Iya, terima kasih kak. Iya. Baik, Mbak Ima kesini dengan siapa? Saya di sini sendiri kak. Sendiri, diantar atau bagaimana? Saya kesini dari rumah itu mau motor sendiri. Motor sendiri. Iya, kalau gitu, kalau boleh tahu Mbak Ima emang asalnya dari mana nih? Saya dari Pandeglang kak. Oh, dari Pandeglang. Baik, jauh sekali ya. Kalau begitu, saya ucapkan selamat datang di ruang kelas individual. Mbak Ima duduk senyaman mungkin, serileks mungkin, karena tidak akan ada orang yang mengganggu kita, jadi relax saja ya. Supaya kita sama-sama nyaman, saya panggilnya Mbak, Ibu, Kakak, atau bagaimana? Namanya sih nama saya kak. Nama saja. Baik, kalau begitu saya panggilnya Ima. Baik. Perkenalkan, saya Rizky Darjani yang menjadi konselor pada hari ini. Yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih karena Ima telah memilih saya sebagai konselor hari ini, yang akan menemani Ima dalam proses konseling ini. Sebelumnya Ima sudah pernah konseling dengan siapapun selain saya. Saya belum pernah konseling satu kali mohon baru. Ini baru pertama kalinya saya konseling. Baik, berarti saya yang pertama ya. Iya. Baik, terima kasih atas kepercayaannya, atas kepercayaan Ima telah memilih saya sebagai konselor hari ini. Ini konseling pertama, semoga saya dapat memberikan konseling yang terbaik untuk Ima. Berarti belum pernah konseling sama sekali ya? Iya, belum pernah sama sekali. Baik, kalau begitu kita samakan terlebih dahulu persepsi kita supaya nanti saya tidak mau ini menjatuhkan harapan penuh kepada saya, karena ini proses konseling bukan cerita belaka seperti itu ya. Jadi dalam konseling ini namanya konseling individual. Dalam konseling individual ada konselor profesional yaitu saya dan klien yaitu Ima yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, dalam proses konseling ini ada tujuan yang akan kita capai, bukan hanya sekedar menuntaskan masalah saja, tetapi bagaimana Ima dapat mandiri dan mampu mengendalikan diri seperti itu ya. Supaya Ima nyaman dan percaya dengan saya, maka saya akan menjelaskan ada beberapa asas dalam konseling individual. Ima dan saya harus sama-sama memegang asas ini. Yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan. Saya sudah disumpah sebagai konselor akan merahasiakan apapun data dan keterangan yang Ima sampaikan. Maka akan saya rahasiakan. Untuk itu, Ima ceritakan saja yang sebenar-benarnya kepada saya, seperti itu ya. Yang kedua yaitu ada asas kesukarelaan. Tadi saya sudah lihat Ima datang ke sini sendiri, Ima tahu bahwa Ibu butuh bantuan, maka itu namanya sukarela. Jadi ketika Ibu sudah percaya dan nyaman dengan saya, maka sukarela ceritakan apapun ya. Jika Ibu sudah sukarela, maka saya pun sukarela membantu Ima. Dan yang ketiga yaitu ada asas keterbukaan. Sukarela tadi sudah, maka sekarang harus terbuka, ceritakan apapun yang menurut Ima mengganggu dan membebani hari ini. Yang selanjutnya yaitu ada
dituntaskan, maka kita selesaikan bersama-sama hari ini supaya nanti tidak mengganggu kehidupan Ima di masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu perlu Ibu ketahui bahwa asas keputusan berada di tangan Ima, ya. Apapun keputusannya Ima yang ambil, bukan saya yang menentukan. Kita di sini hanya bersama-sama mencarikan jalan keluarnya. Jika Ibu setuju, Ibu lakukan. Jika Ibu tidak setuju, tidak usah dilakukan. Seperti itu, ya. Dari yang tadi sudah saya jelaskan, dari pengertian asas-asas, apakah Ima sudah paham? Dari sudah kakak jelaskan, alhamdulillah saya sudah paham, Kak. Alhamdulillah, ya, kalau begitu. Apakah Ima sudah siap memulai proses konseling ini? Bismillah, siap. Baik, kalau begitu marilah kita kalau begitu sebelum kita memulai proses konseling ini, alangkah baiknya kita membacakan, kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bagaimana keadaan Ima hari ini? Perasaan saya hari ini cukup baik, tapi tidak seperti itu, Kak. Saya merasa hari ini banyak tekanan yang saya alami, yang dari keluarga saya sendiri, tekanan tersebut. Banyak begitu. Apa saya sedikit lebih lanjut, kenapa akhir-akhir ini Ima merasakan perasaan tertekan? Pelan-pelan saja, ya, tidak usah grogi, tidak usah bagaimana. Ya, jadi saya sebenarnya lagi sedang merasa bingung. Begini, saya merasa tertekan dengan masalah saat ini yang berkaitan dengan keluarga saya. Keluarga saya sangat egois kepada saya. Mereka ingin saya masuk ke jurusan yang mereka inginkan, sehingga mereka menekan saya untuk selalu mengikuti mereka. Sepertinya Ima sedang merasakan tekanan yang cukup besar dan tuntutan dari keluarga, ya. Apa yang membuat Ima merasa seperti itu? Saya merasa seperti itu karena saya sering dibandingkan dengan teman-teman saya yang menurut saya lebih pintar dan lebih jenius dari saya, dan mereka terus-menerus menekan saya untuk saya seperti teman-teman saya. Saya bingung harus seperti apa dan bagaimana, Kak. Selain perbandingan dengan teman, apakah ada hal lain yang membuat Ima berpikir bahwa keluarga ini sangat egois? Saat mendapatkan nilai kecil, saya tidak diberi waktu untuk bermain, dan keluarga saya hanya menyuruh saya untuk selalu belajar. Saya sangat lelah dengan semua itu, Kak. Rupanya begitu. Lalu biasanya saya selalu mengikuti apa yang keluarga saya mau. Namun tahu apa yang saya rasakan pada kali ini berbeda. Saya sangat merasa sangat kesulitan dan lelah untuk mengikuti apa yang mereka mau, dan saya bingung harus bagaimana. Jadi Ima sudah menyadari, ya, bahwasannya banyak tekanan yang ada pada diri Ima, sehingga Ima ini belum mampu untuk mengendalikan hal tersebut. Bisa Ima ceritakan apa yang membuat atau apa yang biasanya Ima lakukan ketika tekanan dari keluarga ini datang? Hal yang biasa saya lakukan yaitu
Untuk mengalihkannya, saya ya, saya selalu bermain dengan teman-teman saya untuk mengalihkan rasa stres dan tekanan dari keluarga. Jadi untuk mengalihkan hal itu semua, mengalihkan dengan bermain bersama teman-temannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Itu dia Pak. Jadi yang awalnya hanya untuk mengalihkan rasa stres, namun pada akhirnya saya harus bermain bersama teman-teman saya sampai tidak ingat waktu dan jarang pulang ke rumah. Yang awalnya hanya sebagai pengalihan, yang ada malah menimbulkan masalah-masalah yang lain yang lebih besar. Jadi Ima merasa bahwa bermain bersama teman-teman malahan menimbulkan banyak masalah yang terjadi karena tadi Ima jarang pulang dan Ima bahkan tidak ingat waktu jika bermain bersama teman-teman. Menurut Ima, apakah Ima puas dengan hal itu? Saya merasa malah masalah ini tidak ada selesainya. Yang tadi awalnya saya hanya ingin melepaskan stres, saya alihkan dengan bermain, malahan hal itu menimbulkan masalah lain dan lebih besar juga. Dan keluarga saya malah menjadi lebih dekat lagi dalam menghadapi saya. Dengan adanya hal demikian, saya merasa tidak puas dengan apa yang saya rasakan saat ini, dan saya sangat capek dan kelelahan dengan hal tersebut. Jadi sepertinya Ima merasakan tekanan yang cukup besar ya pada diri Ima. Betulkah begitu? Iya Kak, jadi saya merasa kenapa keluarga saya sangat menekan saya untuk mengikuti apa yang mereka inginkan, yaitu masuk ke dalam satu jurusan yang tidak ada, yang saya tidak mau, yaitu jurusan administrasi. Karena sebenarnya dalam diri saya tidak ingin masuk ke dalam jurusan tersebut, padahal tentu saja saya sangat ingin sekali memberikan yang terbaik untuk keluarga saya. Berarti Ibu juga merasakan cemas ya. Ibu merasa berat dengan tekanan keluarga, tapi Ibu juga sebetulnya ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga Ibu. Menurut Ibu, apakah melakukan dan berekspektasi terhadap hal itu berdampak baik bagi Ibu ke depannya? Sebenarnya dampak itu hal buruk untuk saya Kak, walaupun tujuan keluarga saya mungkin memberikan yang terbaik untuk saya, namun dengan adanya tekanan dari mereka, yang itu malah membuat saya menjadi tertekan. Lantas, jurusan apa yang Ima inginkan yang tidak disetujui oleh keluarga Ima? Ada Kak, salah satu jurusan yang sangat saya inginkan, yaitu jurusan seni. Saya sangat menyukai hal-hal yang berbau seni. Saya senang sekali mengikuti museum, mengikuti konser musik dan lain-lain. Apa alasan Ima sangat ingin sekali masuk ke dalam jurusan tersebut? Saya merasa jika saya masuk ke jurusan seni, saya merasa hidup karena seni sangat menyenangkan. Saya dapat mengekspresikan diri saya dengan bebas, dengan style-style yang bebas, dan dapat bertemu dengan seniman-seniman lainnya.
Lantas apa yang membuat Ima tidak ingin masuk ke dalam jurusan administrasi yang keluarga Ima ini sangat inginkan? Saya rasa jika saya masuk jurusan administrasi sesuai apa yang keluarga saya mau, hidup saya akan seperti hitam putih, dan saya tidak ingin melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang saya mau, karena nantinya saya takut itu akan menjadi penyesalan terbesar saya. Begitu rupanya. Apakah ada alasan lain yang membuat Ima tidak ingin masuk ke dalam jurusan administrasi? Saya merasa jurusan administrasi itu tidak sesuai dengan bakat saya. Saya sangat menyukai musik dan saya pun merasa bakat saya di sana. Makanya saya sangat ingin mengembangkan bakat saya di sana. Baik, ternyata begitu ya. Tampaknya Ima sangat menyukai terhadap bidang seni. Ima merasa sesuai dan Ima merasa sangat hidup dan sesuai dengan bakat Ima jika masuk ke dalam jurusan tersebut, yaitu jurusan seni. Dan sebaliknya, jika Ima masuk ke dalam jurusan administrasi yang keluarga Ima inginkan, Ima merasa itu tidak sesuai dengan bakat Ima, dan Ima merasa itu sangat menyia-nyiakan bakat Ima. Benar, betul demikian? Iya Kak, begitu. Itu yang saya inginkan. Baik. Kalau begitu, jadi dari apa yang kita diskusikan sejauh ini, saya menangkap bahwa Ima ini memiliki keinginan yang sangat kuat ya untuk mengejar minat di bidang seni. Namun di sisi lain Ima juga merasa tertekan dengan harapan dan ekspektasi keluarga. Ini adalah situasi yang cukup umum dialami oleh banyak orang. Ima merasa bingung dan tertekan adalah dalam situasi seperti ini adalah hal yang sangat manusiawi. Banyak orang yang mengalami konflik antara keinginan pribadi dan harapan orang tua. Yang terpenting adalah kita bersama-sama mencarikan solusi yang terbaik untuk Ima. Bagaimana Ima? Ya Kak, saya setuju dengan apa yang Kakak bilang. Kita akan mencari solusi yang terbaik. Ya, kita akan mencari solusi yang terbaik untuk Ima. Bagaimana jika kita coba membuat rencana bersama? Kita bisa mulai dengan membuat daftar pro dan kontra antara kedua pilihan ini, antara jurusan administrasi dan jurusan seni yang diinginkan. Kita bisa mencari informasi lebih lanjut tentang jurusan seni yang sangat Ima minati, seperti prospek kerjanya seperti apa, terus universitas yang menyediakan jurusan tersebut, dan mungkin beasiswa yang bisa Ima dapatkan ya. Mungkin setelah itu kita bisa berlatih bagaimana cara menyampaikan keinginan Ima kepada keluarga Ima dengan cara yang efektif. Misalnya Ima bisa mengajak keluarga Ima untuk berbicara empat mata. Ima bisa mengatakan dengan perasaan yang jujur. Ima juga bisa menjelaskan alasan mengapa Ima sangat tertarik dengan jurusan seni, dan jika mungkin Ima juga bisa menawarkan solusi kompromi, seperti misalnya Ima mengambil mata kuliah tambahan di bidang administrasi. Bagaimana Ima menurut Ima tentang rancangan tersebut?
Ya Kak, saya setuju dengan apa yang Kakak bilang tadi. Saya akan mencoba langkah-langkah itu. Sebelumnya, terima kasih Kak. Saya merasa lebih baik sekarang. Baik. Alhamdulillah ya kalau begitu. Baik, sebelum kita akhiri sesi konseling pada hari ini, bagaimana pendapat Ima tentang konseling kita kali ini? Apakah ada hal yang membantu atau ada yang masih ingin Ima bahas lebih lanjut? Terima kasih Kak, saya merasa lebih baik dalam konseling kali ini. Dan saya merasa lebih tenang setelah sesi konseling ini. Untuk sesi berikutnya, Begitu. iya. Baik. Terima kasih banyak Ima atas waktu dan keterbukaannya dalam sesi konseling ini. Saya merasa bangga atas pencapaian Ima pada hari ini yang sudah bertahan dan mau bercerita kepada saya. Saya sangat saya sangat mengapresiasi sekali hal itu. Jika Ima merasa perlu melanjutkan diskusi dan membutuhkan bantuan lebih lanjut, saya siap mendampingi. Kapan kira-kira Ima melanjutkan sesi berikutnya? Mungkin menurut saya, terima kasih Kak. Sebelumnya saya merasa lebih baik dan lebih tenang setelah sesi konseling ini. Dan apa yang langkah-langkah yang memberikan untuk saya, yang bisa saya ambil untuk saya bicarakan lagi kepada keluarga saya. Mungkin untuk sesi berikutnya saya akan mengkabari lagi. Baik, kalau begitu Ima sudah merasa baik kan? Alhamdulillah sudah. Ima sudah merasa tenang. Baik, kalau Ima sudah merasa seperti itu, kita akhiri konseling ini bersama-sama ya dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, kalau begitu saya antar ke depan. Ya. Ada di jalan ya, Ibu. Ya, baiklah, terima kasih. Saya pergi dulu Kak. Waalaikumsalam. Mau cek dulu.